Pikiran yang tidak bertumbuh. Bab 525. Arila berada di kamar mandi sebelum keluar. Arila berharap Carson sudah tidur. Namun Carson tidak tidur. Carson bersandar di tempat tidur dan membaca buku di tangan dengan penuh perhatian. Jika belum tidur, baca buku dengan hati-hati. Selama perhatian Carson tidak pada tubuh Arila, Arila berusaha tidak melihat Carson, berpura-pura tidak bisa melihat Carson. Arila berusaha berjalan dengan ringan dan menyelinap menuju tempat tidur, mencoba memanjat dari sisi lain Rila kecil, berusaha membuat Carson tidak bisa melihat Arila. Melihat tindakan Arila seperti mengikuti pencuri, Carson hanya merasa lucu. Untuk menahan senyum, dadanya sedikit terguncang. Akhirnya, ketika Arila berpikir bahwa Carson tidak menyadarinya, Arila berbaring dengan aman di sisi kiri Rila kecil. Arila menarik napas lembut dan menemukan bahwa tatapan Carson yang terbakar sudah menatap Arila. Arila begitu hati-hati. Setiap gerakan telah diperhitungkan, tetapi Carson telah diam-diam memperhatikannya. Tiba-tiba mengalihkan perhatian. Tiba-tiba Arila akan meninggalkan Carson. Ya, bukankah kau ingin membantuku untuk memijatku? Carson membalik buku itu. Perhatian telah lama terlempar ke tubuh Arila. Jangan hari ini. Hari ini aku harus mengurus Rila kecil. Arila berbaring di sebelah Rila kecil, menggunakan Rila kecil itu sebagai tameng Arila. Carson benar-benar pria. Setelah bertahun-tahun, kecerdasan emosional ini belum tumbuh, masih seperti kepala bebal. Jelas tahu bahwa Arila sangat malu sekarang. Carson membiarkannya. Apa yang bisa Arila lakukan? Apakah ada seseorang yang mentertawakan Carson? Sudah waktunya bagi bayi kita untuk belajar tidur sendirian. Carson merasa bahwa Arila harus membiarkan Rila kecil untuk belajar mandiri. Tidak bisa membiarkan terus melakukan hal yang membuat Rila kecil tidak mandiri. Tidak, jika Rila kecil tidak tidur di sampingku, aku tidak akan merasa aman. Arila enggan membiarkan putrinya untuk tidur sendirian. Jika Carson bersikeras bahwa Rila kecil pergi tidur sendirian, Arila pasti akan mengikuti Rila kecil. Carson tidak berteriak lagi. Lagi pula, Carson orang yang berdasarkan tindakan. Dan Carson tidak suka melalui kata-kata. Arila membungkuk dan mencium Rila kecil, lalu mendongak dan bertanya. Carson, apakah kau tahu gadis yang cantik dan pintar? Carson meletakkan buku itu di sisi meja samping tempat tidur. Ya, jawab Carson. Di mana? Arila mendengarkan, mata bersemangat berseri-seri. Kau tahu gadis baik, perkenalkan yang lain lagi padaku. Carson mengambil Rila kecil. Aku tahu satu, tidak lebih. Satu tidak apa-apa, lebih baik daripada tidak sama sekali. Arila mendengus di siku Carson. Cepat katakan, di mana dia? Seberapa cantik? Seberapa baik? Seberapa pengertian? Carson mengambil Rila kecil dan meletakkan di lengannya. Dia itu ada di tanganku. Adapun betapa indah dan bagaimana pemahaman, kau harus sangat jelas tahu. Nah, kali ini Carson tahu bahwa dengan mengatakan itu Arila bahagia. Hatinya terasa manis. Tetapi Arila tidak mau termakan oleh kata-kata Carson yang manis begitu cepat.
Arila mencubit pinggang Carson dan berkata, "Carson, aku ingin mengatakan hal yang serius dengan kamu. Apa yang ingin kamu bicarakan padaku?" Carson berkata dengan serius, "Setiap kalimat yang aku katakan adalah serius." Mungkin di mata orang lain, Arila memiliki banyak kekurangan. Tetapi yang Carson lihat adalah kekuatan Arila. Dan di mata Carson selalu bercahaya dan nyata. "Kalau begitu, tolong bantu aku menemukan satu untuk kakak." Arila menghela napas pelan teredam. "Kakak sakit hari ini dan selalu berbicara tentang ayah." "Apa?" Tubuh Carson sedikit kaku. Arila tidak menyadari kegugupan Carson dan melanjutkan, "Aku pikir kakak pasti sendirian terlalu lama, terlalu kesepian. Jadi kakak sakit. Ketika orang sakit, mereka sangat rapuh. Ketika mereka lemah, mereka akan memikirkan ayah dan ibunya. Kurasa kakak butuh seseorang untuk menemaninya." Pengalaman semacam ini sederhana dan jelas. Sebelum dia meninggalkan Kyoto untuk pergi ke kota Pasir Bumi, orang yang paling dirindukan ketika Arila sakit adalah ibu. Ketika Arila di rumah, Arila memiliki seorang ibu yang mengingatkan Arila untuk minum obat. Ibu akan memberi Arila sup jahe. Arila hidup sendiri, tidak peduli seberapa lelah, Arila harus menghidupi diri sendiri. Mendengarkan itu, Carson sedikit lega. Selama Ferdian tidak mengatakan apa-apa, semuanya mudah ditangani. Carson berkata dengan Arila, "Hal emosional tidak bisa dipaksakan. Ferdian tidak bertemu dengan orang yang ingin dinikahi. Tidak ada gunanya untuk memperkenalkannya." Pandangan Carson ini sama sekali tidak mendukung. Arila berkata, "Jika kau tidak memperkenalkan, kau tidak dapat melihatnya. Bagaimana kau tahu jika Ferdian tidak akan memikirkannya?" Nasib hal semacam ini, Arila pikir perlu orang untuk memimpin. Ada kandidat yang cocok untuk membiarkan mereka melihat. Di satu lain, mungkin jodoh akan bertemu. Arila tersenyum dan melanjutkan, "Tuan Carson, ketika kau pertama kali melamarku, kau pasti benar." Jika tidak melihat mata Carson, Arila tidak percaya bahwa kepribadian keras Carson akan menemukan seorang wanita untuk menikah. "Ya," Carson mengangguk. Mencintai Arila bukan hanya karena cinta, tapi satu hal yang Carson tahu betul, yaitu ketika Carson melihat Arila, Carson merasa sangat nyaman. Carson tidak bisa melihat Arila diintimidasi oleh orang lain. Carson ingin melindungi Arila. Arila meremas ke dalam pelukan Carson, mengubur kepala di dada Carson dan berbisik, "Tuan Carson, jangan lupa, kita juga menikah." "Ya, kalau begitu, aku akan membiarkan Tamara membantu memperhatikan. Jika ada wanita yang cocok, aku akan membiarkan wanita itu menghubungi Ferdian." Mendengarkan Arila, Carson juga tidak bisa membantah. Meskipun Carson berhubungan dekat dengan Arila, Carson telah memiliki beberapa cara, tetapi masih tidak dapat menyangkal bahwa Carson menikah dengan Arila. Oleh karena itu, Carson harus mengakui bahwa kencan buta bukan tidak dapat diandalkan, tetapi juga akan menemukan orang yang dapat menemani seumur hidup. Arila bertanya, "Tuan Carson, kau mengatakan bahwa kau telah menemukan banyak wanita ketika kau bekerja. Apakah tidak ada yang kau anggap cantik?" "Ya, bukannya tidak terlihat baik. Hanya saja tidak bisa bekerja jika ada dia." "Apakah ada?" Arila segera bertanya. "Apakah kau bisa mengatakannya?"
Mengapa kau ingin tahu hal itu? Carson hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi Arila sepertinya tidak puas. Orang dahulu mengatakan bahwa jarum laut wanita benar-benar tidak palsu. Kau tidak boleh menebak apa yang wanita pikirkan. Aku bilang, aku tidak bisa mengatakan jika aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak perlu alasan. Baiklah, kau punya keputusan akhir. Berbicara tentang hal itu, tiba-tiba Arila tertidur di pelukan Carson. Melihat Arila tertidur dengan tenang, Carson mengantuk. Namun otaknya berpikir tentang Fernando yang terbunuh. Arila, bagaimanapun, kali ini dia harus melindungi Arila dengan baik.